Dunia ini itu milik orang yang berani. Di luar sana ada orang yang gak lebih pintar dari lu, gak lebih baik dari lu, tapi dia sedang ngambil masa depan lu. Hidup yang selalu lu impikan dan hidup yang lu mau. Di saat lu di situ cuman duduk, gak mau gerak, nunggu kapan ini momen yang pas. Ada orang yang setiap hari itu berusaha untuk capai tujuannya. Di saat lu cari momen yang pas buat mulai, orang itu adalah orang yang berani untuk ngambil aksi. Dia nggak cuman duduk, tapi dia coba terus walaupun yang dia coba itu seringlah gagal. Dan ketika ya lu pada orang-orang males, udah bangun 5 tahun lagi dan lu sadar tahun udah berubah, udah tahun 2030. Orang yang tadi yang gue sebut tadi itu sudah dapetin semua yang lu pernah impikan. Rumah yang lu mau, liburan yang lu mau, pasangan yang lu mau, orang tua yang bahagia. Sedangkan lu yang cuma nunda-nunda, lu orangnya gue bilang di sini penakut. Itu cuma akan jadi sampah masyarakat yang gak dianggap sama masyarakat ya, orang-orang kasat mata. Lu bakal gak dipeduliin, bahkan sama keluarga lu sendiri, karena lu akan dipandang sebelah mata. Orang yang gak punya duit, gue selalu bilang bahwa dunia ini jahat untuk orang yang miskin. Dunia ini gak peduli ya kalau lu miskin. Kalau lu gak punya duit, lu gak akan dipandang sama keluarga besar, lu akan dipandang sebelah mata, bahkan sama keluarga dekat lu sendiri. Dan di saat hal itu terjadi, ya lu bangun udah 5 tahun ke depan karena lu cuma tunda dan lu takut. Lu mau mulai apapun, lu selalu takut. Lu gak punya keberanian di dalam hati lu. Lu di saat itu tidak punya siapapun untuk disalahkan kecuali diri lu sendiri. Karena di sini gue pengen ngomong jujur sama kalian. Dunia itu tidak pernah peduli sama lu. Dunia ini ya, gue kasih tahu ke lu, cuman kasih imbalan. Dunia ini cuman kasih hal-hal yang baik ke mereka yang berani. Fortunes itu selalu favors the bold. Jadi di sini lu yang kasih tahu gue di sini. Apakah lu udah mau stop cuma jadi penonton di pinggir lapangan, atau lu mau mulai untuk jadi orang yang bisa meraih mimpi lu? Jangan tunggu orang lain ngambil rumah yang harus lu tinggalin. Jangan tunggu orang lain harusnya ngambil pasangan yang harus lu ambil. Nanti jangan nangis ketika calon istri lu diambil sama cowok yang lebih sukses. Terus lu malah ngomong ke cowoknya, tolong jangan ambil kebahagiaan saya. Enggak, itu lu yang tolong. Di sini gue kasih tahu apa sih game yang paling dicari sama banyak orang di dunia ini. Game yang paling banyak dicari di dunia ini adalah game dari uang itu sendiri. Karena dengan uang lu bisa beli makan, lu bisa beli rumah, lu bisa beli mobil. Semua orang itu mau punya uang. Orang yang bilang, oh gue gak usah kaya, hidupnya itu bohong. Dia bilang, dia pintar kok sebenarnya, tapi dia gak mau cari uang. Enggak, dia bohong karena dia goblok. Orang yang pintar akan cari duit sebanyak-banyaknya. Dia akan menangin game yang namanya uang. Untuk apa? Untuk bahagiain bukan dirinya sendiri, keluarganya dia bahagiain. Dia bantu teman-teman sekitarnya. Dia bantu kasih sumbangan ke masyarakat sekitar. Ketika ada yang banjir dia sumbang. Ketika ada yang ada apa dia sumbang. Uang adalah high score dalam kehidupan. Lu memang bisa mengukur kapasitas seseorang dari uang yang dia punya. Kenapa? Karena orang miskin itu pasti goblok. Karena kalau buktinya dia tidak goblok, dia akan coba selesaikan masalah uang ini. Karena artinya orang ini bukanlah orang yang egois. Dia peduli tentang sekitarnya. Dia pengen bantu keluarganya naik kelas. Dia pengen bantu ayahnya, dia pengen bantu ibunya. Jadi uang adalah game paling kompetitif di dunia. Ini lebih kompetitif dibanding lu main di NBA, game duit ini. Karena duit ini yang mau tuh semua 7,9 miliar makhluk yang ada hidup di planet ini itu mau jadi kaya. Yang ngomong enggak, dalam hati kecilnya tuh bohong. Lu bahkan ngerasain kan ketika malam lu lagi tidur ada yang ngomong di kuping lu sendiri. Lu ngomong tuh di kuping lu sendiri, gimana ya kalau gua nggak jadi orang yang sukses? Gimana ya kalau gua jadi orang yang gagal? Gimana ya kalau gua begini-begini terus seumur hidup? Gimana kalau misalnya gue jadi manusia sampah yang gak dianggap sama masyarakat? Itu lu sendiri yang bisikin ke kuping lu setiap kali lu mau tidur malam-malam. Tapi gue kasih tahu di sini, lu harusnya takut sama semua fakta itu. Karena setiap detik lu santai-santai di situ, ada orang lain yang siap untuk curi semua mimpi lu. Di saat lu skeptis, gue ngomong oke, artificial intelligence ini akan mengubah dunia. Ada orang yang tidak skeptis, ada orang yang berani untuk lompat. Walaupun dia takut nih, dia tetap berani untuk lompat. Dia pelajarin, walaupun itu sulit banget untuk dia pelajarin dari pagi sampai malam tentang artificial intelligence. 5 tahun lagi, dia akan dapat semua yang lu pernah impikan dan semua yang lu pernah mau. Sedangkan lu sini cuma jadi sampah yang jualan kerupuk. Dia ini ya, yang berani ini, yang akan naikin mobil yang lu cuma taruh di wallpaper karena lu pecundang. Dan lu mau tahu hal paling buruknya apa nggak dari semua ini? Mungkin orang ini nggak lebih pintar dari lu. Cuman dia ketika gue ngomong apa di sini, dia berani untuk take action. Lu tanya coba orang yang sudah ngikutin gue selama 2 tahun, apakah hidupnya berubah atau enggak? Kalian buktikan aja, cari di komentar di bawah yang nonton gue selama 2 tahun dan praktekkan dan take action, hidupnya sejauh apa berubahnya. Banyak sekali yang dari cuman punya duit puluhan juta jadi punya miliaran. Kenapa? Karena take action. Dan ini rebutan loh. Kalian semua tuh lomba di sini. Lu jangan saling support, di bawah lu semua akan bunuh-bunuhan untuk 5 tahun ke depan untuk naik tangganya ke atas. Sukses itu benci sama penakut.
Dan kalau lu nggak mau ambil action sekarang untuk merubah hidup lu, hidup itu tidak pernah kasih kalian kesempatan kedua. Sukses itu nggak suka sama kata nanti, dia sukanya sekarang, cepet, ya semuanya cepet gitu. Ibarat ini tuh lagi perang gitu, lu mau ngumpulin duit ini sama persis kayak perang. Lu nggak bisa treat nyari duit itu santai-santai. Enggak, nyari duit itu lu harus ngambil duit dari tangan orang lain. Gimana caranya? Lu bikin restoran, sebelah lu ada restoran, gimana caranya lu bantai restorannya? Lu bukan mikir cuman, oh ini kita sama-sama berbisnis bareng ketawa-ketawa. Nggak ada begitu. Semuanya mau jadi kaya di dunia ini. Ini kompetisi yang paling tinggi. Ya, uang itu adalah kompetisi paling tinggi. Karena saingan lu 7,9 miliar orang yang ada di planet ini. Gue udah selalu bilang, untuk jadi kaya cuma ada 2 industrinya. Ini lu mau cari ya dari Silicon Valley, lu tanya deh, lu kalau bisa ke Silicon Valley, lu tanya orang-orang di sana, targetnya 5 tahun ke depan, industri mereka tuh bakal investasi dan bikin produk apa? Jawabannya cuma akan 2, ya, artificial intelligence dan juga crypto, kepintaran digital sama uang digital. Lu denger gue di sini ya, gue nggak peduli lu punya masa lalu apa, keluarga lu sesusah apa, gue peduli setan semuanya. Alasan apa aja yang lu pakai di hidup lu ya, kalau lu masih miskin di saat ini, itu semua adalah salah lu. Lu harus telan. Kenapa? Karena kemungkinan lu adalah seorang penakut, ya, pecundang. Nggak ada akan ada orang yang bantu lu ya di dunia ini. Nggak akan ada orang baik yang lu suka ngemis-ngemis internet. Kok please kasih gua 10 juta buat nolong. Gua nggak bakal kasih lu 10 juta, lu mati aja gua nggak peduli ya. Ngapain gua kasih lu 10 juta walaupun itu nggak ada artinya untuk gua. Lu nggak bisa ngemis-ngemis kayak begitu ya. Tidak akan ada orang yang bantu diri lu kecuali diri lu sendiri. Jangan ngomong please Pak Presiden begini-begini. Nobody gives a fuck about you. Gua kasih tau, tidak ada yang peduli. Lu mau mati itu nggak ada yang peduli. Dunia itu bukan untuk orang yang lemah. Nggak akan ada yang peduli sama yang namanya keluhan lu. Dunia ini cuman peduli akan hasil. Lu mau nangis-nangis bilang, ini aku udah effort buat kamu sayang, ini aku udah effort buat kamu. Tapi lu nggak ada duitnya, lu diinjak juga gitu. Dunia ini cuman perlu hasil. Lu kalau ngomong lu mau sukses, lu mau jadi manusia yang ada di puncak, lu harus berani yang ngambil namanya resiko. Pasti ada resiko. Lu harus berani menghadapi yang namanya rintangan-rintangan hidup. Dalam sejarah, semua orang hebat itu adalah orang yang berani untuk bertarung. Orang yang berani untuk perang di garda terdepan sambil memimpin pasukannya. Itu orang-orang yang dicatat dalam sejarah. Kebanyakan orang tuh hidup dalam ketakutan. Gagal aja takut. Lu udah miskin. Apa yang lu mau takutin untuk gagal? Lu duit juga belum punya. Lu takut dikritik sama orang, ya kan? Lu pelajarin kripto, dibilang, kripto scam gitu kan. Lu takut dikritik gitu. Bahkan gue sering kali gitu denger liat konten-konten gue, ketika dipotongin sama orang-orang, banyak yang komentar begini, Timothy itu kalau motivasi gue suka dengerin, tapi kalau kripto nggak dulu. Itu lu goblok atau apa? Itu lu maunya dari planet mana? Lu nggak ngerti semua, lu nggak paham apa yang gue mau coba sampein di sini kalau lu ngomong seperti itu. Lu bilang lu mau dengerin motivasi gue, tapi kalau ngomong kripto nggak. Seolah-olah kripto tuh suatu barang yang aneh gitu. Enggak, ini masa depan. Lu antara lu belajar atau lu mati nanti. Gue cuma kasih tahu ini cuma barang masa depan. Semua lu lihat ya, uang yang lu pakai itu semua akan pakai blockchain. Kenapa? Karena gue yang diundang untuk audiensi di sana, untuk ngasih saran. Gue tahu ini akan jadi blockchain semua. Lu jangan goblok gitu. Ketika lu berada di zona nyaman yang sama-sama seperti semua orang ya, lu akan ada di posisi yang sama dong sama mereka. Lu nggak bisa ekspektasi lu lakuin hal yang sama-sama semua monyet-monyet sampah lakuin, dan hidup lu berubah nih dari monyet-monyet sampah ini. Karena gue bilang artificial intelligence ini akan jadi next evolusinya dari manusia. Ini akan bikin manusia pintar jadi super pintar. Efeknya apa? Manusia-manusia yang tidak pintar ini akan dibuang ke pinggir jalan. Lu mau kaya, ya ambil resiko. Lu mau dihormatin orang, ya tunjukin taring lu. Lu mau kehidupan yang seru, ya berani dong ambil keputusan sulit. Setiap pemenang di planet ini ya pernah ngerasain apa yang lu rasain. Pernah capek, pernah males, pernah hilang fokus, pernah kena distraksi, pernah takut, tapi mereka tetap jalan. Bedanya sama lu. Itu bedanya pemenang sama lu. Hidup itu gue selalu cerita ke teman-teman gue, itu seperti berdiri di padang pasir yang panas. Memang panas sekali itu pasirnya, tapi caranya gimana? Yaitu triknya cuma tetap jalan, kaki lu tetap akan kepanasan. Tapi kalau lu tetap jalan, itu akan sedikit lebih tidak panas dibanding lu cuma diam di tempat. Lu diam di tempat, hidup ini kan panas, kaki lu kebakar, habis itu lu mati. Ya, lu di padang pasir yang panas, ya lu jalan bos. Orang yang sukses tuh nggak nangisin kondisi dia. Tolong pemerintah, gue miskin gitu. Tolong bansos. Mereka nggak begitu. Mereka lihat nih, oke, kondisi gue seperti apa. Oke, gue miskin, keluarga gue nggak bisa makan, gue harus ngapain? Itu yang mereka pikir. Orang yang berhasil bangun kerajaan-kerajaan di dunia ini ya, orang yang berhasil ya conquer benua-benua, lu pikir mereka datang dan dilahirkan ke hidup ini untuk kayak saya mau jadi orang yang bahagia? Enggak. Mereka adalah orang pemberani, orang yang mengubah sejarah. Napoleon, Genghis Khan. Apakah lu pikir mereka itu datang ke dunia untuk happy-happy? Tidak.
Mereka datang ke dunia, dilahirkan untuk mencatat sejarah. Lu bilang, oke, gue pengen bang punya hidup kayak lu. Lu berani korbanin apa yang gue korbanin nggak? Lu seberani gue nggak? Karena kebanyakan orang di dunia ini tuh pecundang. Ini gue kasih satu contoh. Kasus yang udah beberapa bulan lalu, waktu gue tonton itu, jadi ada satu orang ya, suruh anak orang lain tuh gonggong di depan bapaknya. Ini gue tidak sama sekali membenarkan kelakuannya ya. Tapi mas gue ini adalah contoh dari orang pecundang. Dia intimidasi, suruh anaknya gonggong dan bapaknya di situ. Gue misalnya gue di posisi bapaknya, gue tidak punya kuasa, gue tidak punya uang, tapi ada yang begitu anak gue, itu gue jamin cacat seumur hidup orang di depan gue. Ya gue nggak peduli dia mau bawa beceng, dia mau bawa 10 orang, pasti gue bikin cacat. Ada batu pun situ gue bikin cacat dia. Orang tuh kebanyakan penakut. Lu ada masalah lu lari, lu biarin anak lu menggonggong di depan orang. Itu gimana coba? Lu jadi bapak seperti itu, gimana cara lu ngaca di depan kaca ketika lu tidak berdaya, anak lu disuruh gonggong? Itu hidup ini isinya orang-orang begitu. Jadi gampang banget kalau mau jadi kaya, lu tinggal bunuh orang-orang begitu. Lawan lu cuma orang-orang begitu, pecundang gitu loh. Gue setiap pagi itu bangun dengan mentalitas perang. Lu harus bisa bunuh secara harafiah orang-orang ini semua. Cara mereka itu penakut gitu. Mereka mau mulai bisnis mereka takut, takut. Mau mulai apa, takut dikritik, takut dikatain temen. Gampang banget. Sikat orang-orang begitu gampang. Lu silahkan pilih hidup lu mau telan bahwa ini semua memang sulit, atau lu mau bikin hidup lu ntar sendiri kesulitan. Gue selalu bangun pagi dengan mentalitas perang, gue bilang tadi. Ya, gue bangun apa yang gue mau kerjain hari ini, apa yang mau gue conquer nih. Gue mau selesain yang mana dulu, gue mau serang yang mana dulu nih hari ini. Lu harus tahu bahwa pedang yang paling tajam itu tidak dibangun dalam kesejukan. Pedang yang paling tajam dan paling kuat itu ditempa di dalam api, ya. Ditempa di api, dipalu, ya. Abis itu diapain? Dicelupin lagi ke air, diulang lagi sampai dia jadi tajam sekali dan jadi keras. Udah dicelupin ke air dingin, ditaruh lagi ke api, dipalu lagi, dicelupin lagi, ditaruh ke api, palu lagi. Itu cara bikin pedang. Lu kalau mau jadi pedang yang paling tajam, lu tidak boleh takut sama api, bos. Lu nggak boleh takut sama api, ya. Lu nggak bisa takut juga sama palu. Kalau lu takut sama api, takut sama palu, ya lu nggak bisa jadi pedang. Atau lu cuma mau, gue cuma mau kena api sama dipalu sekali, ya ketika dipakai buat tebas orang, melewat pedang lu, patah pedang lu, nggak kuat. Pedang itu harus ditempa berkali-kali untuk jadi. Jangan takut api, jangan takut palu. Terimalah tantangan itu. Hadapi rasa takut yang ada di depan muka lu dan jadilah pedang yang paling tajam. Gue selalu bilang kan, impian tuh bagaikan daratan yang ada di ujung sana. Lu itu naik kapal gitu, kapal tuh pasti ada badai. Tapi either lu cuma santai-santai di pantai, nggak jalanin adventure-nya, atau lu decide bahwa gue adalah kapten dari jiwa gue dan kehidupan gue. Gue mau naik kapal ini, gue mau nyampe ke tujuan gue. Kalau misalnya gue nih jadi kapten kapal, gue karam di tengah laut. Yang penting gue hidup dengan cerita. Itu bedanya gue. Itu bedanya pemberani dan penakut yang cuma di pinggir pantai. Takut nggak mau ikut nggak mau ikut. Nanti gimana kalau nggak ketemu daratannya? Nanti gimana kalau makanan kita habis di tengah jalan? Kalau habisnya kita mancing, kita lompat cari gitu. Itu bedanya pemberani dan penakut. Gue kasih tahu di sini ya, keberanian itu bukan berarti tidak punya rasa takut. Gue pun sendiri punya rasa takut. Tapi bedanya apa gue sama lo? Kalau bisa gue jadi bapak-bapak tadi yang gue bilang tadi, anak gue disuruh gue, apakah gue sebenarnya takut? Pasti ada takut. 10 orang kok, mungkin gue pasti mati di sini kalau gue berantem. Tapi bedanya apa? Keberanian itu ketika lu takut, tapi lu tetap lakukan. Lu berani bertindak meskipun lu dalam kondisi rasa takut. Itu yang namanya keberanian. Ya, bukan yang nggak takut sama sekali. Lu bertindak walaupun ada rasa takut di hati lu. Orang yang lemah itu akan selalu ditindas di dunia ini. Ya, gua rasa dunia itu sudah berubah dari zaman dulu. Kebanyakan orang lemah dan orang ditindas. Lu pernah inget nggak waktu COVID? Ya, waktu COVID itu ada orang, gua pernah inget banget ini, ada di TV soalnya. Ada orang, ya, dia naik mobil, dia di stopin, istrinya disuruh pindah ke belakang. Waktu itu dia marah-marah, dibilang karena saya udah pakai masker, saya sudah pakai hand sanitizer, saya tidak mau pindahin istri saya ke belakang. Karena saya juga tidur sama istri saya, gak ada masalah, dan istri saya kenapa gak boleh di depan mobil. Waktu itu banyak yang komentar jelek terhadap orang itu. Gue kasih tau. Ya, ketika video itu dipotong-potong ya ke aplikasi-aplikasi sosmed, orang hujat orang itu. Orang bilang seperti ini. Kenapa sih gak mau tata aturannya? Kenapa sih? Kan itu aturan. Mereka gak pernah pikir gitu. Lu naik mobil bareng istri lu, terus karena aturan COVID, istri lu disuruh pindah ke belakang. Itu apa gitu? Konsepnya apa? Jelaskan dari medis. Lu coba jelasin ke gua gitu. Apa aturan itu? Gue kasih tahu di sini. Kalian semua bingung kan? Fungsinya apa sih mereka pakai kalian masker dan semua itu? Itu lucu buat mereka. Itu tes apakah lu patuh atau enggak. Lu udah punya semua duit di dunia. Ini tuh cuman bahan lu ketawa. Si monyet ini dia istri kita suruh taruh di belakangnya. Menurut lu, kalau orang yang punya posisi tinggi di negara ini, apakah akan disuruh seperti itu? Tidak. Di sini gue akan bukain ya kebenaran yang ada ke kalian semua.
kebenaran yang tersembunyi dari banyak manusia. Waktu gue ngomong hal-hal seperti ini, lu jangan salah, gue tuh udah punya pemikiran ini dari sejak 2020. Dari 2020 gue udah bacot ke teman-teman sekitar gue tentang hal ini. Ketika sekarang lu baru mulai sadar, mata lu baru mulai terbuka, baru lu mulai lihat kebenaran, baru tahu semua yang keluar dari mulut gue tuh hanya kebenaran. Dulu mungkin kalau gue keluarin statement ini lu hujat gue, tapi sekarang lu baru benar mikir kenapa ya iya pindah ke belakang. Lucu buat mereka soalnya. Itu jawabannya. Itu adalah aturan dunia. Yang lemah itu akan selalu tunduk ke yang kuat. Yang penakut akan jadi budak para pemberani. Dan setiap hari lu makin nunda apa yang lu harusnya kerjakan sekarang, lu makin satu langkah lebih dekat ke perbudakan. Hidup ini memilih, lu mau jadi budak atau mau jadi mereka yang berani kan? Gak ada yang maksa kok lu jadi pecundang rendah. Tidak ada yang memaksa lu kok untuk jadi pecundang lemah. Lu yang bikin diri lu sendiri jadi pecundang yang lemah. Itu lu yang pilih. Lu yang mau hidup seperti itu sebagai penakut. Kalau lu gak berhati-hati terhadap apa yang gue ngomong ini, lu masih skeptis dengan otak lu yang kecil yang kayak ikan itu, suatu saat lu akan kedip dan semuanya sudah terlambat. Gue ngomong ini karena gue peduli sama lu. Gue gak mau lu jadi orang-orang yang diperbudak nanti 5 tahun lagi. Gue gak mau jadi lu jadi bagian orang yang dikerjain, yang disuruh pakai masker dan istrinya disuruh duduk di belakang. Gue kasih tau rahasia hidup ya. Lu coba sesuatu dan lu gagal, itu bisa diulang lagi. Tapi ketika waktu sudah berjalan, penyesalan itu yang paling busuk. Itu gak akan ngeringin tulang. Ketika 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, lu pikir semua yang keluar dari mulut gua itu jadi kenyataan, dan lu cuma lihat nanti, oh Timothy itu benar, tapi lu menyesal kenapa gua gak dengerin dia dari dulu. Itu akan ngeringin tulang lu dan lu akan jadi orang yang cepat mati. Penyesalan itu adalah hal yang bakal gerogotin orang sampai tua. Jadi segala sesuatu yang dijumpai sama tangan lu untuk dikerjakan, lu harus kerjakannya sekarang. Janganlah ditunda-tunda. Jangan tunggu hari esok. Siapa yang bekerja dengan tangan yang lamban itu akan selalu jadi miskin. Tetapi tangan orang yang rajin itu selalu jadi kaya. Jangan lu nonton ini sampai 40 tahun lagi terus lu menyesal. Kenapa? Karena by lu umur 40 tahun akan anak-anak muda ya yang umur 20-23 tahun akan bantai. Gue pengen kalian di semua sini ya, biar kalian bisa dengar apakah yang gue ngomongin kebenaran atau enggak. Yang umur 40 coba